kembali lagi di Al-Falah Cirebon Channel. Cerdas, berakhlak mulia, berprestasi. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita belajar tematik tema 1, diri sendiri. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Pada kali ini belajar dengan Ibu Rahma. Ibu selaku wali kelas 1C. Sebelum kita belajar, marilah kita terapkan selalu protokol kesehatan 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Anak-anakku yang Ibu sayangi, kita siapkan alat tulis terlebih dahulu. Buku, pensil, dan penghapus. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa. Angkat tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pada materi kali ini kita akan membahas tentang finger painting. Apa itu finger painting? Finger painting adalah melukis dengan jari. Biasanya kalau melukis dengan apa sayang? Dengan kuas. Tapi pada teknik finger painting ini, jari kita sebagai pengganti dari kuas. Lalu apa saja bahannya? Bahannya sangat mudah. Cat warna atau cat air dan kertas gambar. Adapun langkah-langkah untuk melukis dengan jari ini juga sangat sederhana. Pertama, siapkan cat air. Yang kedua, ambil cat warna dengan jari. Lalu yang ketiga, tempelkan jari ke kertas. Cukup mudah bukan cara mempraktekannya? Baik, kita perhatikan slide berikut. Jangan lupa ya, melukis dengan jari disebut juga dengan finger painting. Ya, di sini ada beberapa contoh hasil karya finger painting. Ibu tampilkan 3 contoh. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, dan contoh yang ketiga. Semuanya indah-indah bukan? Nanti kalian pun bisa belajar di rumah mempraktekkan teknik finger painting ini. Setelah kita melukis dengan jari, tentunya jari kita kotor. Bagaimana kalau jari kita kotor? Iya, betul. Kita cuci tangan agar jari kita ataupun tangan kita kembali bersih. Karena mencuci tangan merupakan cara merawat tubuh. Kita lihat ya, bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, basahi tangan kita dengan air pada air yang mengalir. Lalu yang kedua, beri sabun, gosok-gosokkan punggung kita, sela-sela jari, kemudian kuku-kuku kita juga. Dan yang keempat, bilas dengan air yang mengalir. Yang kelima, lap dengan handuk ataupun tisu, atau bisa diangin-anginkan. Nah, tangan kita kembali bersih. Setelah tangan kita bersih, kemudian kita ingin membaca ataupun menulis. Sikap yang harus kita perhatikan
ketika kita membaca ataupun menulis adalah posisi duduk. Ingat, lihat gambar ini sayang. Ada dua gambar. Yang pertama, posisi duduk ataupun membaca yang salah. Dan gambar yang kedua, posisi ataupun duduk yang benar. Jadi, yang harus anak-anak ikuti adalah gambar yang kedua ini sayang ya. Posisi punggungnya tegak. Dan bukunya diletakkan di atas meja. Iya betul, jangan di atas kaki kita atau di atas paha kita sayangnya. Sambil tiduran juga tidak boleh. Jadi ini adalah posisi duduk yang benar ketika kita mau menulis dan membaca. Selain posisi duduk, yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana cara memegang pensil. Ini dia sayang, cara memegang pensil dengan benar seperti pada gambar ini. Coba nanti kalian praktekkan apakah cara memegang pensil kalian sudah benar atau belum. Nah, jadi apa saja yang harus diperhatikan ketika kita belajar membaca atau menulis? Ya, posisi duduk harus tegak, lalu cara memegang pensil juga harus diperhatikan agar kita tepat dalam melakukannya. Tidak sambil tiduran dan tidak sambil kepalanya diletakkan di atas meja. Itu tidak tepat sayang ya. Nah, di sini juga ada gambar cara memegang pensil yang benar. Gambar yang pertama ini salah sayang. Yang betul adalah gambar yang kedua. Perhatikan perbedaannya. Dan ibu harap anak-anak di rumah juga mengikuti contoh yang benar. Membandingkan banyak kumpulan benda. Tentunya di sekitar tempat tinggal kita banyak benda-benda. Ya, dan benda-benda itu bisa dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, lalu bisa kita bandingkan banyaknya. Ibu ambil contoh di sini ada 4 lilin dan 2 lilin. Nah, 4 sama 2 itu besar mana? Tentu besar 4. Kalimat perbandingannya adalah 4 lilin lebih banyak daripada 2 lilin. Atau 2 lilin lebih sedikit daripada 4 lilin. Jadi untuk membandingkannya itu kita lihat bilangannya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih sedikit. Setelah itu kita membuat kalimat perbandingan. Contoh yang kedua, ada gambar apa? Iya, betul, ada gambar lampu. 1 lampu dengan 3 lampu, mana yang lebih banyak? Tentu yang 3 lampu. 1 lampu lebih sedikit. Nah, bagaimana kalimat perbandingannya? 1 lampu lebih sedikit daripada 3 lampu. Atau dibalik, 3 lampu lebih banyak daripada 1 lampu. Begitu sayang, mudah dipahami ya. Jadi pertama kali kita harus membandingkan bilangannya dulu, mana yang lebih banyak antara 1 dan 3. Setelah kita tahu bilangannya, jumlah bilangan yang banyak dan yang sedikit, lalu kita bisa membuat kalimat perbandingan seperti ini. Contoh berikutnya, ada gambar apa? Ya, sapu tangan. Manakah yang lebih banyak? Tentu lebih banyak sapu tangan yang jumlahnya 4 daripada yang jumlahnya 3. Coba kita buat kalimat perbandingannya. 4 sapu tangan lebih banyak daripada 3 sapu tangan. Atau 3 sapu tangan lebih sedikit daripada 4 sapu tangan. Mudah sayang ya. Oke, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yang pertama,
Melukis dengan jari disebut juga finger painting. Yang kedua, agar tangan bersih dan sehat, harus rajin mencuci tangan. Kesimpulan yang ketiga, cara menulis dengan benar. Pertama, posisi tubuh harus tegak saat menulis. 2. Letakkan buku di atas meja. 3. Pegang pensil dengan benar. Kesimpulan yang terakhir adalah membandingkan banyak kumpulan benda dengan kalimat lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa anak-anak pahami dengan baik. Ibu akhiri, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Tetap semangat walau kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Sebagai bahan evaluasi, Bu Rahma memberikan tugas, yaitu anak-anak mengerjakan LKS di halaman 51 dan 52 seperti yang dicontohkan tadi ya sayang ya. Selamat mengerjakan. Kita berdoa sebagai penutup belajar kita hari ini. Angkat tangannya, kita berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.